Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ratna kan rencana besok saya akan ada supervisi kelas. Nah, ini semisalnya Bu Ratna, ini saya supervisi di kelas bagaimana? Ya, boleh ya. Oh iya. Waktu itu rencana kita bisa supervisi misalkan besok atau lusa. Bisa. Ya. Bisa berarti tanggal 12 ya. Tanggal 12 ya. Tanggal 12. Tanggal 12 ini nanti rencana atau ini tanggal 12 itu materinya pas apa itu? Itu pas tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Nanti ketika saya akan observasi di kelas, biasanya persiapan berbeda sebelum pembelajaran itu apa saja? Dan persiapannya biasanya membuat RPD dulu tentang materi apa yang akan diajarkan ke siswa. Terus tujuan pembelajaran Ya, tujuan pembelajarannya itu pas di tema 2, subtema 3, PP 5 itu tentang peran anggota keluarga, berhubungan dengan peran anggota keluarga dan belajar tentang matematika garis bilangan. Ya, misalkan nanti kita observasi setelah RPP yang disiapkan nanti metode apa yang ingin gunakan metodenya nanti anak-anak ya, anak-anak nanti apa ya? Saya punya suatu apa ya? Bayangan yang akan saya ajarkan ke anak-anak nanti tentang menceritakan peran anggota keluarga. Di keluarga itu kan ada ayah, ibu, kakak, adik. Itu nanti anak saya bentuk kelompok. Setelah kelompok dari tugas kelompok 1, 2, 3 nanti presentasi ke depan, ditampilkan di depan hasilnya. Nanti kelompok lain melihat hasilnya kelompok yang akan tampil. Begitu. Jadi sudah rencana diferensiasi ya. Ya. Jadi kalau nanti dibentuk kelompok kecil ya, kelompok kecil yang anggotanya nggak ada nama. Jadi kalau kelompok kecil dibentuk kelompok kecil ini supaya kita bisa menerapkan pembelajaran ya. Tapi nanti kontennya anak-anak yang ceritakan lagi ya Bu ya. Terus prosesnya itu ketika anak membuat diskusi atau mendiskusikan suatu masalah. Itu mendiskusikan suatu masalah. Jadi nanti tiap kelompok itu kan anggotanya banyak. Nah, pasti perannya di rumah berbeda-beda. Ya, tiap anak punya peran sendiri. Ada yang membantu ibu, menyapu, mengepel, menjaga adik, kan macam-macam. Jadi nanti kelompok 1 dengan kelompok 2 itu mesti ada jawaban yang berbeda. Nanti anak-anak kelompok lain bisa melihat hasil kelompok lain. Jadi nanti bisa membandingkan apa yang kurang di kelompoknya. Gitu. Ya. Jadi untuk diskusi kelompoknya otomatis kan anak-anak menggunakan kan ditempel di depan ya. Itu merupakan bahan atau peralatan apa saja untuk hari ini. Nanti bahan yang dibutuhkan kertas apa yang ditempel di depan seperti kertas aturun atau apa itu nanti ditempelkan. Karena menulis jawabannya di situ kan buat tabel-tabel yang itu di buku paket itu sudah ada memangnya. Tugasnya seperti itu memang sudah ada. Nanti anak-anak tinggal mengolokkan ini tugas ayah apa, ibu apa, anak apa. Jadi anak bisa membedakan tugasnya tiap anggota keluarganya. Jadi bisa menjadi produknya Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti besok kita bisa mulai Ya, bisa. Besok saya akan menuju kelas ya. Kemudian dari aku yang punya Tidak sama sekali tidak. Terima kasih nanti atas masukannya. Jadi ketika bulan mengajar saya mengobservasi nanti misalkan ada tantangan atau rintangan yang ada dalam pembelajaran itu nanti berapa mungkin sudah punya apa ya misalkan kalau ada nanti kok seperti ini Unek-unek. kalau mungkin ada rintangan nanti bagaimana terus solusinya bagaimana bulannya sudah ada Tidak ada. Tapi alhamdulillah ya Bu Maudie ini kelas 3 ini anaknya itu aktif semua. Ya mungkin dalam satu kelompok itu hanya ada satu lah yang memang anaknya, ya mohon maaf, dari kelas sebelumnya dia memang aktif
lambat dalam membaca atau gimana ya. Alhamdulillah tuh penak jatuh anaknya. Ini yang kedua tadi belum saya sampaikan, itu ada tugas perorangan nanti yang maju ke depan. Tentang dia, ya individu, tugas individu nanti anak menyampaikan perannya di rumah itu tugasnya apa-apa. Itu dibacakan presentasi di depan. Maju ya. Alhamdulillah. Oke, itu insya Allah besok saya langsung berkunjung ke Pasar Selatan. Saya izin untuk presentasi di Pasar Selatan. Makasih atas waktu. Tegak, gerak. Luruskan. Selamat pagi. Sekarang siapa yang tugasnya di depan mengucapkan Pancasila? Asla ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Merakyat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Duduk aja. 1, 2, 3. pagi luar biasa. Tiga Masuk semua. masuk. Alhamdulillah. Sekarang Bu Ratna akan mengabsen kalian satu persatu ya. Dengarkan Bu Ratna. Kalau dipanggil kalian bilang bagaimana perasaan kalian hari ini. Kalau baik, senang, atau luar biasa, atau gimana ya nanti. Adel, gimana perasaannya? Senang. Nah, Ahmad, senang. Ampero, senang. Alika, senang. Vito, Tio, Adnan, Bisa. Semuanya senang, nggak ada yang luar biasa? Nggak apa-apa, boleh bebas. Siapa tadi? Indah, Senang. Iva, Senang. Kirana, Senang. Megan, Senang. Arju. Dan konsentrasi. Ya, sudah siap belajar ya? Kelompok-kelompokkan peran ayah, ibu, anak bisa ditempelkan di depan sini ya. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anggota lainnya untuk kelompok 2 dan 3 nanti bisa melihat hasilnya dari kelompok 1. Kelompok 1 hasilnya apa toh? Mengerti enggak? Ya, sekarang dikerjakan, tabelnya dikerjakan bersama-sama. Ayo tugas kelompok. Ya, tinggal dipanggil dulu deh, di sini. Panjang-panjang ya. Nih, buat nih, tabelnya tiga. Langsung ya tabelnya ya. Semuanya boleh mengemukakan pendapatnya sendiri. Ya yang di kota ini ngangkat ke air. Ya. Kalau sudah nanti hasilnya ditambah di depan.
kelompok 2? Sampai ini. Ya. Dalam kelompok berapa? Oh, 3 dipindah 3. Gitu. Iya. Ya. Terus kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Ya. Ya. Sekarang tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Pada kesempatan ini merupakan rangkaian kegiatan supervisi akademik tahap yang ketiga, yaitu adalah coaching supervisi pasca observasi. Pada kegiatan ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu adalah Bu Indri Lidian Septa. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi. Begitu juga dengan rekan pengajar saya, yaitu adalah Ibu R.R. Ratna Yuniwati. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Beliau adalah wali kelas 3. Di kelas 3 ini saya melakukan supervisi akademik atau observasi pembelajaran. Terima kasih Bu Ratna atas kesempatan dan waktunya sehingga saya bisa melakukan supervisi akademik dan observasi pembelajaran di kelas Bu Ratna. Sama-sama. Kalau menurut saya kegiatan ini nanti akan sangat bermanfaat buat kita, karena dalam kegiatan ini kita akan saling merefleksikan, merefleksi diri kita, kira-kira apa kendala atau hal positif apa, dan rencana-rencana pengembangan untuk kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran akan berpusat pada siswa. Apakah Bu Ratna ada waktu semisal ini saya melakukan wawancara atau perbincangan dengan Bu Ratna mengenai pembelajaran kemarin Bunda? Ya, ada. Menurut Bu Ratna, bagaimana Bu perasaannya Bu Ratna ketika saya melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Ratna? Alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan lancar mulai dari penengah ya inti sampai dengan penutup. Anak-anak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara belajar secara aktif. Ya. Menurut Ibu bagaimana Bu? Walaupun saya ini sudah melakukan pengamatan ketika Bu Ratna melakukan pembelajaran di kelas, apakah sudah sesuai atau tidak dengan tahapan atau rencana pembelajaran diferensi yang Bu Ratna rancang atau Bu Ratna rencanakan? Ya, menurut saya masih ada sedikit kendala ya, ini belum sesuai. Jadi nanti rencana saya ke depannya akan saya tingkatkan lagi untuk lebih baik, menjadi lebih baik. Alhamdulillah, kalau kemarin itu saya sudah mengamati Bu, dari pendahuluan, inti sampai kegiatan penutup itu sudah saya lihat itu siswanya juga aktif-aktif. Ada siswa yang presentasi di depan, menceritakan tentang keluarganya. Nah, kalau menurut Bu Ratna itu apakah ada kendala yang mungkin Bu Ratna rasakan kemarin itu? Ya, masih ada kendala. Tujuan awal pembelajaran saya itu membuat semua siswa itu aktif ya, semua siswa itu aktif, tapi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Itu kemarin itu saya fokusnya gaya belajarnya siswa semua aktif, tapi anak-anak itu ada beberapa kelompok ya, kurang saya tidak mengumpulkan kelompok yang anaknya dalam visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kurangnya saya belum mengumpulkan siswa-siswa tersebut. Jadi ke depannya nanti akan saya kelompokkan lagi. Tapi kemarin itu masih acak ya, masih tidak rata gitu, masih acak ya. Gitu ya Bu. Ya, masih kira-kira saja gitu. Tapi kalau saya lihat kemarin itu berarti sudah menggunakan alat media atau alat yang mampu mengkoordinir siswa itu untuk melakukan diskusi kelompok. Iya. Nah, kalau saya lihat kemarin itu sebenarnya berarti sudah menggunakan alat peraga ya, sudah menggunakan media yang
dibagikan ke anak-anak itu saya lihat kok sudah mampu mengkoordinasi siswa itu melakukan diskusi kelompok, kemudian siswanya presentasi menggunakan tabel yang mereka buat itu tadi untuk presentasi. Nah tapi di sini kan misalkan nanti ada anak yang mungkin masih belum aktif, ini nanti bagaimana Buratna melakukan apa yang rencana Buratna untuk membuat anak ini aktif, untuk membuat anak ini menjadi lebih aktif. Rencana kita itu akan meningkatkan dengan alat peraga, seperti nanti anak saya suruh membawa foto keluarga untuk melakukan simulasi peran, terus nanti saya menggunakan kuesioner, jadi pembelajaran itu lebih bermakna dan berpusat pada siswa. Jadi rencana pengembangan Buratna ini nanti akan menggunakan benda-benda konkret foto keluarga, atau mungkin anak-anak akan melakukan peran, biasakan dia peran sebagai ayah, seperti dia akan melakukan apa saja, kalau menjadi anak itu bagaimana, gitu ya. Nah ini termasuk ini Bu ya, kalau saya bisa membuat siswa akan lebih menyenangkan dan lebih antusias dalam pembelajaran itu ya. Kira-kira ini akan mulai kapan akan Buratna lakukan, atau Buratna mungkin ada rencana tahun depan atau pembelajaran tahun depan atau kapan? Insya Allah secepatnya. Secepatnya Bu ya, dalam waktu dekat ini ya. Kalau dalam waktu ke depan itu pembelajarannya kalau misalkan lebih cepat itu lebih baik Bu ya, jadi pembelajaran itu akan lebih konsisten dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus yang mampu dengan siswa. Nah dalam pembelajaran diferensiasi ini juga bisa kita selipkan SI, jadi kita memunculkan kesadaran diri anak, terus habis itu anak-anak mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dari melakukan diskusi kelompok itu tadi. Nah kalau menurut Buratna ini bagaimana tanggapan Buratna mengenai supervisi kelas yang saya lakukan ini? Alhamdulillah supervisi kelas ini sangat bagus dan memberikan masukan saya untuk kedepannya pembelajaran itu lebih bisa meningkat lagi, pengetahuan untuk mengembangkan kedepannya gimana cara pembelajaran di dalam kelas. Ya, jadi potensi lebih bisa potensi siswa. Kalau begitu alhamdulillah karena memang kegiatan supervisi ini akan belajar dengan baik kalau di antara kita tuh seperti ini, seperti kemitraan, jadi bukan saling menggurui, bukan saya yang menggurui Buratna atau yang sebaliknya, bukan seperti itu. Jadi kita sama-sama saling merefleksi untuk menggali kekurangan atau kendala atau hambatan apa yang kita alami dalam proses belajar. Untuk itu terima kasih Buratna atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.